Untuk tugas pendahuluan yang kedua, pertama-tama kita akan merubah workgroup name dari sebuah komputer dengan cara klik pada Start, kemudian klik kanan komputer dan Properties. Kemudian klik pada bagian Change Setting. Setelah itu klik pada bagian Change dan rubah nama workgroupnya. Sekarang kita akan mengganti nama workgroupnya menjadi Coba. Setelah itu OK. Jika sudah, biasanya kita akan disuruh untuk merestart komputer. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IPv4 dengan cara klik kanan pada bagian Network, kemudian Open Network and Sharing Center. Kemudian klik pada Change Adapter Setting. Nah, di sini kan ada Local Area Connection. Klik kanan, kemudian Properties. Nah, di sini muncul ada Internet Protocol version 4. Klik 2 kali, kemudian kita akan merubah IP-nya menjadi 10.126.1 dan NRP saya. Karena NRP saya 189, maka diketik 189. Kemudian klik tab untuk mengisi subnet mask secara default. Kemudian OK. Selanjutnya kita akan ping komputer menggunakan CMD. Pertama kita buka CMD dengan Windows R. Kemudian ketik nama CMD dan OK. Setelah itu ketika terbuka CMD-nya, maka kita klik ping. Kemudian untuk saat ini kita akan mengeping its.ac.id. Nah, untuk ping secara non-stop maka beri command minte. Minte ini dapat ditambahkan sebelum atau sesudah domain, terserah. Pokoknya dia itu sesudah tulisan ping. Kemudian enter. Maka dia akan mengeping seterusnya sampai kita beri perintah on stop. Nah, untuk memberi perintah untuk berhenti, cukup kita ketik Ctrl C secara bersamaan, maka dia akan berhenti. Selanjutnya kita akan mengeping menggunakan pakai data sebanyak 1 KB. Kita ketik ping its.ac.id, kemudian kita beri min-l. Min-l ini untuk menambahkan seberapa banyak data yang akan kita kirim. Nah, min-l sama seperti minte tadi dapat diketik sebelum atau sesudah domain. Kemudian setelah min-l kita beri berapa banyak data yang akan dikirim. Nah, kita kan akan mengirim sebanyak 1 KB. Nah, hitungannya di sini dia itu menggunakan byte, maka kita beri 1000 karena 1 KB sama dengan 1000 byte. Kemudian enter. Maka dia akan mengirim pakai data sebanyak 1000 byte. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi proxy pada komputer agar dapat mengakses jaringan di ITS. Contohnya kita akan mengubah proxy pada Internet Explorer. Buka Internet Explorer, kemudian klik pada bagian Tools, kemudian klik Internet Option. Nah, kemudian buka pada tab bagian Connection, kemudian klik LAN Settings. Nah, pada bagian ini centang, kemudian isi address dengan proxy.its.ac.id. Untuk portnya diisi 8080. Kemudian OK. Selanjutnya kita akan melakukan sharing folder dari komputer induk ke VirtualBox. Sebelumnya kita harus menginstal Guest Addition dulu dari bagian sini, device, kemudian masukkan image ini. Setelah itu buka pada bagian My Computer, kemudian install seperti biasa.
Jika sudah, maka akan diminta untuk restart. Kemudian restart PC terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan share printer. Pertama, kita buka notepad terlebih dahulu untuk mencatat alamat lengkap untuk menghubungkan printernya. Kemudian buka komputer, kemudian properties, catat full komputer name-nya. Sebelumnya beri backslash 2 kali. Kemudian catat full komputer name-nya. Setelah itu buka pada komputer host, Windows host, dan buka control panel. Setelah itu buka hardware and sound, kemudian device and printer. Kemudian klik kanan pada printer yang ingin di-share. Kemudian buka printer properties. Nah, copy namanya, kemudian kembali pada notepad, beri backslash 1, kemudian paste nama printer tadi. Nah, jika sudah, kembali pada VirtualBox. Kemudian klik start, buka pada bagian device and printer. Kemudian klik pada add printer. Kemudian add a network, wireless or Bluetooth printer. Kemudian the printer that I want is enlist. Nah, dari alamat yang sudah kita ketik tadi, copy kepada bagian ini. Kemudian next, dan finish. Pada Windows 7 terdapat 3 profil. Bisa kita lihat pada sini. Klik kanan pada bagian network, kemudian open network and sharing center. Nah, di sini kita melihat ada 3 profil. Ada home network, work network, dan public network. Untuk home network, yaitu bisa kita gunakan jika kita menggunakan jaringan pada dalam rumah. Kemudian kita mengetahui semua komputer dan jaringan yang ada di rumah itu. Nah, jaringan ini sangat dipercaya karena untuk pribadi, jika kita berada pada lingkup luar seperti pada warung atau apapun, jangan gunakan home network, gunakan saja public network, karena untuk public network kita tidak mengetahui komputer yang tersambung atau jaringannya, sehingga jaringan tersebut tidak dapat dipercaya. Untuk work network sama seperti home network, jadi kita mengetahui segala komputer yang ada di sana dan jaringannya dapat dipercaya, seperti itu. Untuk mengganti profil network pada Windows 7 dapat diganti pada ini, seperti tadi. Kemudian contohnya kita akan mengganti ke work network. Klik pada work network. Nah, untuk work network kita bisa melihat semua komputer dan device yang ada di jaringan. Kemudian komputer kita juga dapat diketahui oleh komputer lain atau jaringan, seperti itu. Kemudian jika kita ingin merubah pada public network, maka klik saja public network. Nah, untuk public network ini, maka
pencarian untuk komputer dan device-nya akan diberi batasan, dan penggunaannya mungkin tidak seleluasa seperti pada home network atau itu workplace network seperti itu. Untuk mengembalikan pada home network, maka tinggal klik saja seperti tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang remote assistance. Jadi remote assistance itu, dengan menggunakan remote assistance kita dapat berbagi desktop dengan antar Windows. Jadi antara Windows 1 dengan Windows yang lain. Kemudian kita juga dapat berbagi kontrol untuk mouse dan keyboardnya. Jadi misalnya Windows yang satu ini, yang A, dia itu mengalami masalah pada mesinnya. Kemudian dia itu ingin meminta bantuan kepada temannya. Nah, sedangkan temannya itu sedang berada pada luar kota. Jadi untuk membantunya, maka kita dapat membuka remote assistance melalui start menu. Kemudian klik pada invite someone you trust to help you. Kemudian gunakan save this invitation as a file. Kemudian simpan filenya, dan maka akan diberi password untuk connect pada Windows A tersebut. Kemudian untuk di sisi temannya tadi yang pada Windows B, maka dia dapat membuka remote assistance. Kemudian klik pada help someone who has invite you. Kemudian klik pada use an invitation file. Kemudian pilih pada file invitation yang telah diberikan oleh orang pertama yang memiliki masalah pada mesin Windows 7-nya. Kemudian di open. Nah, kemudian isi password sesuai password yang telah diberi oleh orang pertama tadi. Dengan begitu, maka kita dapat berbagi desktop, kontrol untuk keyboard dan mouse-nya. Remote control pada dasarnya sama seperti remote assistant. Namun pada remote control ini dapat mengendalikan atau berbagi desktop ataupun berbagi kontrol keyboard dan mouse dari telepon seluler. Jadi yang dibutuhkan adalah PC remote server yang dapat didownload pada web resminya. Kemudian untuk di telepon selulernya didownload juga untuk remote itu PC remote-nya. Kemudian setelah itu buka PC remote server pada komputer. Jika sudah, kemudian buka PC remote pada telepon seluler. Kemudian coba untuk search itu, auto search. Jika tidak ditemukan, maka dapat itu add komputer secara manual. Kemudian untuk add secara manual, masukkan IP address sesuai dengan yang tertera pada PC remote server. Jika sudah, maka klik pada tombol tambah.
Selanjutnya dalam superhidden user folder user di drive C menggunakan CMD. Kalau kita menggunakan CMD seperti biasa maka tidak akan bisa superhidden karena dia akan keluar tulisan access denied. Maka kita harus run CMD sebagai administrator dengan cara klik search CMD di start menu, kemudian klik kanan dan run as administrator. Setelah itu ketik attrib plus S dan plus H, kemudian ketikkan path-nya. Jika sudah, tekan enter, maka folder usernya akan tersuperhidden. Sekarang kita coba aktifkan untuk show hidden file. Nah, programnya tidak keluar. Kemudian kita akan mengembalikan folder user tadi dengan cara ketik attrib, kemudian rubah plusnya menjadi min, kemudian ketik path-nya. Jika sudah, tekan enter, folder muncul kembali.